Oke, oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Fadilah Malian di Fadilah Talk Live Session. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat. Malam ini kita akan membahas suatu topik yang sangat bermanfaat, yaitu tentang pentingnya pendidikan diplomasi bagi generasi muda. Kita akan berbicara tentang ini bersama Miss Yohana Oktaviani Safrudin, mahasiswi asal Bali yang menempuh pendidikan di Universitas Udayana Bali. Oke, langsung Miss Hana telah bergabung. Hello Miss Hana, welcome Halo, to Fadilah Talk Live Session. ya terima Apa kabarnya kasih. nih malam ini? Ya baik, bagaimana kabarnya Kak Fadil? Saya baik, jadi yes, it's good. Iya, iya, iya. Oke, malam ini kita bakalan ngobrol tentang pentingnya pendidikan diplomasi ya bagi generasi muda. Iya, iya. Mungkin yang kita tahu Miss Johanna adalah Ambassador of Global Peace Change dan juga Iya, Country Coordinator of International Development Society. Wah, I'm so proud to invite you in Fadilah Talk. iya, terima kasih banyak. Oke, Ya, mungkin pertama pertama sekali bisa introduce yourself ya. Maksudnya mungkin ada eh, yang bukan belum mengenal sih, maksudnya belum familiar gitu. ya, ya, ya. Oke. Let me introduce myself. Jadi nama saya Yohana Oktaviani Safrudin. Saya biasa dipanggil Hana. Dan saya mahasiswa sastra Inggris di Universitas Udayana Denpasar. Nah, selain kuliah, saya juga punya beberapa kegiatan seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa saya ambasador di Global Peace Chain dan country coordinator di International Youth Development Society. Selain itu juga saya ada kegiatan lain seperti volunteer dan ya semacamnya. Oke, okay, that's Ya, good. Jadi Miss Hana sekarang sesungguhnya sebagai ambasador Global Peace Change ya. ya Jadi betul. oke, oke, gini ngomong-ngomong soal Global Peace Change nih Miss Hana. Ya, Sebenarnya Global Peace Change itu setelah kita tahu secara susah peace artinya perdamaian. Tapi ya. secara organisasi Global Peace Change itu spesifik bergerak di bidang apa sih itu? Oh ya, jadi Global Peace itu merupakan organisasi internasional yang berfokus pada isu-isu perdamaian seperti hak asasi manusia, lalu isu-isu agama seperti itu. Jadi kita lebih berfokus pada isu-isu yang seperti itu sih. Yes, oke. Okay. Jadi kita Global Peace Change berfokus pada isu-isu perdamaian, isu-isu agama seperti itu ya. Iya, iya. Dan saya ingin tahu nih misalnya, pertama sekali apa sih yang Anda rasakan setelah terpilih sebagai Ambassador of Global Peace Change? Oh iya, setelah saya dipilih jadi ambasador dari Global Vision itu saya senang sekali ya tentunya karena saya belajar banyak hal yang baru, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Jadi itu merupakan pengalaman yang baik, pengalaman yang bagus untuk saya untuk bisa lebih maju lagi secara intelektual seperti itu. Jadi senang sekali. Jadi bisa berkolaborasi dengan orang-orang di bagian dunia lain ya gitu. Iya, betul. Seperti Jadi secara tidak langsung Miss Ana bisa menginfluence anak-anak muda di Indonesia untuk ikut gitu, setidaknya ikut berpartisipasi di Global Peace Chain ini untuk bergerak di bidang isu-isu perdamaian gitu sih. Ya, jadi sebelumnya saya belum terlalu mendalami sih peran ini karena saya masih baru.
Tapi di sini kita sama-sama belajar bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna, jadi kita sama-sama belajar. Namun saya memberanikan diri untuk membagi informasi yang penting sih, menurut saya untuk kita semua. Yes, oke. Jadi bisa diceritain nggak, Miss, awal mula Miss tertarik di bidang tersebut untuk Oh ya, menyuarakan perdamaian? jadi awalnya tertarik itu dari model United Nations ya, MUN. Nah, jadi model United Nations itu semacam simulasi sidang PBB. Nah, di situ kita mempresentasikan negara kita. Nah, kita kan jadi delegasi di sana. Kerennya di sana itu adalah bagaimana kita bisa mempresentasikan negara kita, presentasikan kebijakan dari negara kita terhadap isu yang kita bahas. Itu keren sih, karena kita juga akan mengetahui nanti bagaimana kebijakan dari negara lain. Setelah itu kan biasanya di MUN kan dia banyak membahas isu-isu yang terkini ya. Mulai dari situ saya berpikir bahwa wah, ini keren sih, ini keren karena ini membangun pola pikir kita terhadap negara lain. Bisa kita juga bisa mengetahui bagaimana sih kebijakan dari negara lain untuk menangani isu yang terkini seperti itu. Setelah itu saya lihat Global Peace Chain dan saya mencoba daftar dan akhirnya saya masuk juga di Global Peace Chain. Yes, it's good. Jadi awal mula tertarik karena ikut di model United Nations ya. Iya, Jadi betul. model United Nations itu sebuah wadah bagi khususnya bagi anak muda di seluruh dunia ya untuk mempresentasikan negaranya di hadapan konferensi atau delegasi negara lain gitu. Iya, betul Itu seperti itu. itu semacam kita semacam berada di ruang di gedung PBB gitu ya. Iya, PBB mini seperti gitu. itu. Iya, Tapi iya, iya. memang itu kan kayak pelatihan gitu ya jadinya. Seperti itu. Iya, iya sih. Jadi saya juga tertarik waktu itu saya kan selama pandemik ini awal pandemik saya mencoba mengikuti itu. Jadi di apa online sih namanya Piramide United Nation yang diselenggarakan oleh pemuda-pemuda Turki. Saya ikut itu waktu itu saya memang bahasa Inggrisnya kurang gitu. Saya mencoba Hmm. memberanikan ikut aja gitu. Dari situlah saya berani untuk mengikuti itu. Iya, memang Sebenarnya itu sih juga. Iya, ya iya itu sebenarnya juga. sih oke oke silakan. Iya, sorry. Maaf, 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 Pak. Ya, itu juga bagus ya untuk mengimprove bahasa Inggris kita supaya bahasa Inggris kita lebih baik lagi. Ya sih. Tapi ada juga pertanyaan di sebagian anak muda sih. Mereka tertarik juga sih di bidang ini, tapi mereka bilang gini, bahasa Inggris saya kurang gitu. Tapi saya punya keinginan. Itu gimana sih? Apa solusinya gitu? Mereka sudah minder duluan gitu untuk mengikuti ajang-ajang ini. Iya, kalau solusinya sih dari saya ya banyak-banyak latihan, banyak membaca juga, begitu juga latihan dengan teman. Ya kita latihan yang simpel-simpel kayak tanya kabar, bagaimana kegiatan hari ini. Lalu kan kita mulai baca, terus baca dari yang simpel, habis itu yang sedang sampai yang keberat. Baru kita coba latihan di dunia nyatanya seperti itu. Oke. Jadi Iya. kan ini bicara soal pendidikan diplomasi bagi generasi muda. Jadi gini, saya panggilnya Hana, Hana aja ya, biar lebih akrab. Ah, iya. Iya. Oke. Jadi gini Hana, kita tahu ini berfokus pada anak muda. Karena sebagian anak muda tidak terlalu, ya kita bilang tidak terlalu aware terhadap isu-isu perdamaian, apalagi human rights. Um, Menurut Hana, gimana sih cara mengubah pola pikir mereka gitu supaya bisa aware setidaknya aware terhadap isu-isu ini. Iya. Sebenarnya kalau mau dibilang mengubah pola pikir, itu kembali lagi ke anak muda itu sendiri ya. Jadi, saya di sini cuman mau menyarankan bahwa kita sebagai anak muda itu yang pertama hilangkan sifat acuh tak acuh, sifat masa bodoh ya. Karena
Kalau kita terus-terusan masa bodoh, negara ini memang nggak akan bisa maju karena memang anak muda kan sekarang diharapkan untuk menjadi solusi dari setiap masalah yang ada di negeri. Lalu juga sifat barbar, sifat yang belum apa-apa langsung demo, apa-apa langsung mengkritik tanpa mengkaji masalah. Jadi memang anak muda sekarang itu harus lebih mendalami, mengidentifikasi serta memberi solusi terhadap suatu isu. Jadi sebelum kita melakukan hal yang lebih, kita harus kaji dulu masalahnya supaya kita jelas arahnya kita ini kemana. Lalu untuk anak muda juga jangan cepat terpancing dengan berita hoax. Karena memang banyak sekarang banyak media-media, saya bukan mau menyalahkan media, tapi memang itu pekerjaan mereka. Nah, tugas kita itu adalah sebelum kita kayak share berita-berita ini, kita harus lihat dulu kebenarannya, apakah benar beritanya seperti ini. Jangan sampai kita menyebarkan hal yang salah, itu kan juga repot ya. Nanti orang baca juga bisa jadi masalah. Seperti itu. Makanya dulu ada pepatah mulutmu harimaumu, tapi sekarang ada jarimu harimaumu ya. Iya, betul. Lalu sangat disarankan untuk anak muda bahwa mengedepankan 3 aspek. 3 aspek itu adalah intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi intelektual yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ini Halo, Hana? ya, Oke, ya Kak Fadil ya. oke. Berarti tadi kepotong nggak suara saya? Ya, kepotong soalnya ada something problem dengan connection ya. Oh iya iya iya. Ya. Kalau begitu saya ulang saja ya. Jadi jadi disarankan untuk anak muda itu mengedepankan 3 aspek, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi intelektual ini berkaitan dengan nalar berpikir, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa anak muda itu harus lebih banyak mengidentifikasi, lalu mengkaji, mendalami suatu isu tuh lebih dalam lagi. Lalu berkaitan dengan emosional bahwa anak muda harus lebih tenang, jangan terlalu barbar, jangan bodoh amat juga, seperti itu. Lalu berkaitan dengan spiritual, ini tuh lebih ke agama dan kepercayaan sih. Jadi ada satu pemuka agama, beliau itu berkata bahwa jika kita hidup dalam rasionalitas, apapun yang ada di muka bumi ini menjadi tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kita hidup dalam keyakinan, hidup dalam pengharapan, ya semesta dan Tuhan itu pasti restui. Seperti itu sih kata pemuka agama itu. Yes, that's good. Jadi ada 3 aspek ya yang bisa kita kaji: intelektual, Intelektual, emosional, dan spiritual. that's good. Jadi itu yang hal terpenting, 3 aspek itu yang hal terpenting. Tapi ngomong-ngomong soal intelektual dan spiritual ataupun yang satu lagi itu kan kita tahu bahwa anak muda ini jiwanya jiwa muda kan kita tahu gitu, muda Ya, panas, muda muda ya, emosi sebagian gitu sih. Itu sih problem terbesarnya itu dari anak muda. ya. Maka dari itu disarankan sekali untuk anak muda mengedepankan 3 aspek ini karena 3 aspek ini semua itu satu rantai. Jadi kalau misalnya kita hanya menjalankan satu saja, itu masih kurang, masih kayak kurang pas. Jadi harus menjalankan tiga-tiganya ini. Oke, misalnya apa sih alasannya kita perlu aware terhadap isu-isu seperti ini? Ya, kenapa kita harus aware? Ya kalau misalnya kita kurang aware, isu ini dia akan bertambah. Semakin bertambah isu ini, semakin banyak korban. Nah, kita juga bisa akan jadi korban kalau misalnya kita kurang aware, apalagi sampai kita tidak memberi respons. Nah,
ini kan jadi masalah juga kalau misalnya kita kurang aware. Jadi anak muda ini gimana? Jadi kan ini kan juga berkaitan dengan Sumpah Pemuda ya. Yes, Bahwa ya, anak muda sekarang harus jadi solusi sih yang penting. yes sih. Makanya dari itu saya membuat Fadilah Talk gitu. Pertama sekali saya buat Fadilah Talk ya tujuannya emang itu sih untuk menginspirasi kaum muda supaya kita harus melangkah nih, kalau bukan kita siapa lagi, karena generasi-generasi sekarang yang akan kita gantikan gitu. Maksudnya yang akan mengganti generasi sekarang itu ya kita gitu. Generasi yang sudah yang lagi atau lagi berjabat sekarang yang akan menggantikan mereka ya kita gitu. Siapa lagi kalau bukan kita ya kan. Jadi ayo Iya, dong buat betul. perubahan gitu. Jangan Iya, hanya betul. rebahan doang gitu. Iya, kalau emang kalau anak muda sekarang masih hobi rebahan, aduh gimana ya? Jadi lebih baik ayo bangun kerja begitu. Yes, oke. Okay. Jadi Bro, Hana kan aktif di Global Peace Change. Habis kegiatan-kegiatan apa saja sih di Global Peace Change yang menjadi unggulan gitu? Iya, kita lebih banyak berdiskusi sih. Berdiskusi lalu kita cari solusi untuk isu-isu yang terkini. Seperti itu sih, lebih banyak dialog, bagaimana solusi dari suatu permasalahan. Seperti itu. Kita saling bertukar pikiran antar antar ambasador. Kayak gitu sih. Jadi seperti oke, kita akan ngambil contoh ada isu-isu di negara lain gitu, kita bisa sharing gitu kan sesama Iya, ambasador, nanti kita cari jalan keluarnya sama-sama gitu. Itu sih. iya seperti itu. Kita kita ibaratnya jadi jembatan untuk solusi. Seperti itu. Yes, oke. Okay. Begitu sih. Jadi saya juga terpilih jadi ambasador sebuah organisasi di India sih. Saya lebih ke culture. Jadi saya berbicara tentang pendidikan dan culture. Pembangunan pemuda, pendidikan dan culture. Saya berbicara tentang itu. Tiga kaitan ini berkaitan erat dengan pemuda. Kalau kita tidak kenal culture kita akan lupa segalanya. Bahwa identitas kita juga lupa. Karena culture sangat penting gitu kan. Iya, betul, betul sekali. Kultur ini kan identitas kita ya. Jadi kalau sampai kita tidak mempunyai kultur, kita tidak mempunyai identitas jadinya. Jadi kultur itu memang penting untuk identitas. Oke. Jadi oke, Hana, mungkin ada nggak pesan dari Hana untuk anak muda seluruh Indonesia khususnya? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa anak muda harus mengedepankan tiga aspek. Karena memang sekarang banyak sekali isu-isu konflik sosial yang memang lagi ramai. Jadi anak muda sekarang harus hadir sebagai solusi. Lalu berkaitan dengan perdamaian, ya bagi saya dialog itu adalah cara yang baik untuk perdamaian, untuk konflik ya, untuk mengatasi konflik. Karena uh, karena kalau misalnya kita pakai cara lain, misalnya menggunakan kekerasan, konflik itu tidak akan ada titik temunya. Jadi kita harus pakai dialog sih untuk mengatasi konflik. Lalu saya pernah baca nih Kak Fadil satu tesis. Jadi di tesis itu dia penulis itu dia cerita ada orang Semai Malaysia itu tidak pernah berperang. Jadi setiap kali dua anggota suku memiliki konflik itu biasanya diselesaikan dengan kata-kata. Nah, kepala desa mengadakan rapat untuk membahas perselisihan tersebut. Ketika pembicaranya berhenti, kepala desanya membuat keputusan. Jadi setelah kepala desanya membuat keputusan, tidak ada lagi masalah seperti itu. Dan itu bagus karena ini harus menjadi contoh bahwa dialog itu penting untuk menyelesaikan perselisihan. Dialog itu kan jadi bagaimana kita bisa mendekati orang lain dengan dialog itu kan bagus ya. Apalagi yang sedang mengalami perselisihan, dialog itu penting.
Jadi untuk anak muda ya perbanyak diskusi, perbanyak kajian supaya kalau kita mau mengambil langkah arah kita tuh lebih jelas. Yes. Jadi gitu sih, misalnya ada persoalan sedikit nih, persoalan yang kita punya, jangan langsung atau ngejudge gitu ya, atau enggak langsung emosi. Kita pertama dialog dulu. Iya, Dialog apa sih permasalahannya, terus apa solusinya gitu. iya, Dengan dialog semua semua akan damai sih menurut saya. iya, sangat, sangat, sangat betul. Dialog ini kan kita kadang berbicara dari hati ke hati. Jadi masalahnya seperti apa, jadi maunya seperti apa. Jadi kita nanti dalam dialog itu kita juga mencari keuntungan bersama. Nah, itu makanya penting sekali dialog untuk mengatasi perselisihan antar pribadi, nasional maupun internasional. Cuman kan masalahnya di sini adalah kita masih masih belum bisa menerima menerima satu sama lain. Kita masih belum bisa memaafkan. Nah, itu masalahnya. Jadi saya punya tips sih sebenarnya. Eh, Gimana sih supaya dialog itu dia jadi bagus begitu, supaya masalah itu tidak terus-terus diperdebatkan. Jadi tipsnya itu yang pertama, kalau kita lagi dialog, hindari membicara tentang masa lalu yang dapat menimbulkan balas dendam di masa depan. Nah, dialog kalau kalau kita bicara saling menyinggung tentang masa lalu itu kan sakit hatinya muncul lagi ya. Dan Yes. itu nanti gimana? Itu nanti kayak masalah bukannya berkurang malah menambah begitu. Jadi hal ini kan hal ini kan simple tapi sering sering diabaikan sih, menghindari pembicaraan tentang masa lalu. Lalu tips kedua itu menghargai pendapat orang lain. Nah, ini juga Itu sih eh yang paling sulit. iya, menghargai pendapat orang lain karena memang kita setiap orang ini kan punya pendapat yang berbeda ya. Lalu Yes, that's kalau true. iya, lalu kalau misalnya kita masih belum bisa menghargai pendapat orang lain, itu kita egois berarti. Jadi kita harus terbuka dengan pendapat orang lain. Kadang memang ada pendapat orang yang kadang kita rasa, wah ini kurang pas, tapi kita harus terima lalu kita kasih solusi. Nah, solusinya seperti ini. Misalnya pendapatnya dia kurang bagus, tapi gimana caranya kita bicara tidak menyinggung perasaannya. Jadi itu pentingnya dialog. Makanya penting sekali untuk kita harus berdialog dengan baik. Lalu ada tips yang lain yaitu saling toleransi dan mengerti. Nah, Halo Miss Hana, dengan gangguan jaringan kayaknya. Oke, we are back. iya sorry. Iya, tips yang ketiga itu saling toleransi dan mengerti. Ini lebih ke kita menerima perbedaan ya. Karena memang ini juga hal yang paling sulit sulit untuk kita lakukan. Memang kalau kita hanya bicara gampang, tapi gimana tindakan kita menerima perbedaan itu ini yang masih sulit. Kita masih kita masih nyaman dengan kepunyaan kita dan kita belum mau terbuka dengan perbedaan. Nah, ini kan juga jadi masalah. Lalu tips yang keempat itu adalah memiliki pengetahuan tentang budaya lain. Nah, ini juga kadang ada tuh ya di kelompok-kelompok kecil misalnya ya. Nah, dia ini misalnya datang dari budaya barat. Lalu sampai di sini dia tahu kan budaya barat berpakaiannya kayak gimana. Nah, jadi bahan gosipan dong. Nah, ini kan lucu juga bahwa kita harus tahu gimana sih budayanya dia, budaya barat tuh kayak gimana. Lalu kita kasih tahu kalau sudah sampai di sini budayanya seperti ini. Jadi alangkah lebih baik ikut budaya yang ada di sini. Nah, itu seperti itu sih tips-tips dialog yang baik untuk memecah
pertikaian seperti itu. Ya sih. Tapi ngomong-ngomong soal budaya nih yang tadi, memang kita harus menghargai budaya orang lain gitu. Seperti contoh ada orang Barat gitu datang ke daerah kita gitu. Kita jangan langsung marahin dia gitu. Kita jelasin baik-baik soalnya budaya kami gini 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 gitu. Coba dia berdialog, jangan langsung emosi gitu kan. Iya, kadang itu kan merupakan sebenarnya hal ini tuh sebenarnya bukan hal baru ya, tapi ya seperti itu tadi kita masih belum terima perbedaan, kita masih belum terbuka dengan budaya-budaya yang lain, kita masih nyaman dengan budaya sendiri. Lalu ketika ada budaya baru kita kaget begitu, wah ini apa ini kurang cocok sama saya. Sementara di masa ini kan kita harus sudah mulai menerima hal baru, kita sudah harus mulai mengerti dengan perbedaan. Nah, kalau kita masih masih terus-terusan egois, masih terus-terusan menutup diri dengan hal baru, ya kita tidak akan maju seperti itu. Dan masalah juga akan terus-terusan bertambah. Oke, jadi gitu ya. Jadi saya optimis bahwa anak-anak muda Indonesia ini bakalan bisa maju gitu dengan bantuan seperti kita gitu. Kita harus aktif mempromosikan tentang pentingnya diskusi, pentingnya dialog, pentingnya kita bicara tentang perdamaian, entah itu perdamaian diri kita sendiri atau perdamaian orang lain gitu. Kita patut mempromosikan tentang human right, hak asasi manusia. Ini paling penting. Bicara tentang human right ini paling penting. Saya Iya, saya akhir ini selalu um, mempromosikan tentang human right atau mengkampanyekan tentang human right. Pentingnya hak asasi manusia. Gitu sih. iya. Karena kan memang konflik tentang human rights ini kan selalu jadi konflik besar ya, mau dimanapun negara ini jadi konflik besar. Nah, inilah makanya di sini anak muda itu harus kayak seringnya seperti yang Kakak Fadil bilang, kita harus rajin-rajin promosi tentang perdamaian. Nah, selain promosi kita juga tunjukkan um, sikap yang nyata. Misalnya kita membantu sesama, kita membantu yang beda dari kita. Misalnya kayak saya bantu orang, bantu daerah lain, seperti itu. Karena itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Kalau berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. iya betul sekali. Jadi human rights ini memang dia masalah yang besar dan kita masih harus harus terus uh, terus jangan sampai kita berhenti untuk promosikan perdamaian. Kita harus rajin-rajin diskusi, rajin-rajin dialog, kita cari solusi bersama. Nah, supaya masalah human rights ini jangan terus-terusan bertambah seperti itu. Oke. Ini kan masih dalam suasana Sumpah Pemuda sih. Apa sih makna Sumpah Pemuda bagi Hana? Ya, makna Sumpah Pemuda ini menurut saya ini adalah bagaimana jiwa pemuda itu harus tetap semangat, harus tetap berkorban untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan masyarakat, apalagi yang lemah. Jadi kita tetap harus memperjuangkan hak-hak kita yang masih belum terpenuhi. Itu sih makna Sumpah Pemuda untuk saya. Oke, that's good. Oke, kita sampai di ujung diskusi live session Ya, dan saya ingin mengucapkan thank you very much Miss Hana telah bergabung di live session Federal Talk edisi malam ini. Sangat ya, bermanfaat bagi generasi muda. Ada poin-poin penting sih menurut saya yang sangat bermanfaat bagi generasi muda. Semoga kita harapkan generasi muda kita terus maju, terus memberikan dampak yang positif bagi negara tentunya, dan jangan lupa terus berdiskusi untuk iya, memberikan sesuatu yang positif bagi negeri. iya betul. Ya harapan saya juga sih sama bahwa anak muda sekarang harus lebih peka, harus mengedepankan 3 aspek itu tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, Thank you, Bisana.
Iya, terima kasih juga Kakak Fadil sudah undang saya sebagai speaker. Ini pengalaman yang luar biasa sih untuk saya membagikan informasi penting, menarik. Jadi, saya juga mohon maaf kalau saya ada menyinggung pihak-pihak lain. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Mohon maaf semua yang menyaksikan apabila ada kendala jaringan. Kita boleh lepas diri dari kendala jaringan karena itu di luar kuasa kita. Iya, betul. Ini kuasa operator. Iya, iya. Oke, Iya, terima thank you kasih banyak, semua. Kak. Iya, bye. Oke, good night. Bye bye.